Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku konsumsi, perilaku konsumen. Di mana konsumen itu dia merupakan salah satu faktor terpenting. Kalau misalnya ada 3 aktivitas ekonomi itu, misalnya produksi, distribusi, konsumsi, banyak di antara kita yang salah mengatakan mana prioritas. Antara ketiga hal ini banyak orang mengatakan produksi yang paling utama. Tapi dalam Islam itu ditempatkan skala prioritas yang utama itu adalah konsumsi. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang konsumtif. Tapi kita harus mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Nah, sekarang apa yang akan diproduksi itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka di sore yang berbahagia ini ada salah satu ungkapan dari ulama besar di Islam, yaitu Imam Ghazali. Beliau menjelaskan bahwasanya proses produksi merupakan salah satu fardu kifayah. Ini yang harus kita gemakan kembali. Baru dia mempunyai tanggung jawab untuk menyuarakan bahwasanya fardu kifayah itu bukan hanya tanda kutip, Bang. Kalau saya tanya Abang apa fardu kifayah, yang terbayang hanya fardu kifayah itu adalah tajhis mayit. Benar kan? Kenapa kalau satu orang di kampung itu tidak ada yang melaksanakannya? Semua sekampung kita berdosa. Tapi jauh hari, Bang, 600 tahun yang lalu, Imam Ghazali sudah menjelaskan fardu kifayah itu produksi. Bukan hanya dibatasi pada tajhis mayit, menyelesaikan orang meninggal. Nah, apa itu produksi? Sekarang misalnya kita mau jahit baju. Bakalnya dari mana? Kalau masih made in China, maka semua orang yang ada di Luxembourg, di Aceh, di Indonesia, kita berdosa dalam hal kain. Maka kita harus memiliki kemampuan untuk memproduksi kain made in Aceh, made in Indonesia, made in orang Islam, atau made in Kutablang gitu. Made in Kutablang, terserah. Nah, kenapa dulu nenek-nenek moyang kita itu mereka semua bisa memproduksi sendiri? Terlepas skala produksi mereka yang memang kecil. Saya melihat dulu di setiap kampung itu ada tempat tenunan. Ya kan? Dan itu memang sebuah tradisi yang memang sudah hilang hari ini. Orang kalau pakai kain itu pasti kain tenun. Kenapa? Karena dia memproduksi dari benang yang dipintal. Nah, semuanya diolah dari hasil dia. Bahkan yang paling dahsyat, bahan baku itu tidak hanya bergantung kepada kapas. Nah, bahan baku itu dari dulu itu ternyata orang Aceh itu sudah bisa membuat benang itu dari bambu. Nah, dari mana tahunya? Nah, seperti apa saya melihat searching, ternyata tradisi mempertahankan benang itu dari bambu itu sudah ada sejak zaman Cina kuno. Jadi kenapa di Aceh itu banyak pohon bambu? Ternyata salah satunya bukan hanya untuk bersembunyi melawan tentara penjajah, tapi juga itu menjadi salah satu bahan baku produksi yang digunakan oleh umat Islam untuk memproduksi kain. Dan prosesnya cukup unik, Bang. Saya pernah melihat di YouTube bagaimana cara membuat kain dari bambu. Bambu itu dipukul-pukul sampai hancur, setelah itu direndam, setelah itu dipukul lagi sampai dia itu memang betul-betul terstruktur. Dan itu dia diserbukin, nanti dia dijemur, setelah itu baru ditarik satu persatu menjadi benang. Dan indah sekali. Nah, hari ini kita tidak memahami fardu kifayah itu adalah untuk memproduksi kain, kertas, apapun yang menjadi kebutuhan umat Islam, itu kita melepas saja kepada orang lain. Nah, sehingga pemahaman Islam itu dipersempit, dan ini berhasil diracuni oleh Snok-Hokranya. Orang Islam itu nggak usah mikir masalah-masalah seperti ini.
pikirnya hanya ibadah saja, pikirnya hanya sembahyang saja. Jangan pikir bagaimana cara membuat kain, cara ini, cara nggak usah. Jadi kalau kita misalnya melihat bagaimana kehebatan orang-orang terdahulu, mereka semua bisa memproduksi sendiri. Dan kain-kain hasil dulu itu jauh lebih bagus, jauh lebih kuat, lebih tahan lama. Ini merupakan salah satu perilaku produksi pada saat kita menggunakan kearifan lokal, dan kita harus memahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Produksi itu tidak hanya dipahami secara pemahaman ekonomi konvensional, ekonomi orang-orang kafir, tapi harus dipahami secara ekonomi Islam. Kalau sekarang Ustadz, kadang-kadang ada juga kain-kain produksi lokal, tapi ya mutunya tidak terjamin seperti yang dulu-dulu gitu kan, zaman-zaman ini kita produksi lokal juga. Apakah ini sudah ada biaya produksi yang timbul gitu hingga kualitasnya tidak kuat itu? Yang pertama karena kita tidak mau membantu saudara kita. Nah, yang kedua karena kita lebih suka menolong orang luar, orang tidak seagama. Asal namanya murah, hajar. Nah, yang penting murah. Investor. Itu dia. Yang penting murah. Begitu masuk barang murah langsung. Padahal pada saat kita membeli dari saudara kita yang seiman mahal, itulah sedekah kita. Kenapa? Karena dia pertama bisa menafkahi keluarganya. Yang kedua, pada saat waktunya sampai, dia akan membayar zakatnya. Betul. Nah, ini yang kita tidak pernah memikirkan. Tapi kita lebih mendahulukan kepuasan diri kita. Maka di sini kita perlu sekali menanamkan pemahaman bahwasanya memproduksi itu haruslah memang barang yang dibutuhkan. Ini yang harus digaris bawahi. Memproduksi harus barang yang dibutuhkan. Bukan seperti dalam konsep ekonomi konvensional. Mereka itu tidak pernah mereka itu tidak urusan butuh atau tidak butuh. Yang jelas barang yang sudah diproduksi itu harus laku. Teringat dulu pada saat kita kecil-kecil, Bang. Pemain bulu tangkis itu kan yang paling hebat kan Lim Swee King. Iklannya yang paling menggegerkan waktu itu apa? Dia iklan minuman Grandsen. Heboh. Semua orang kepingin minum Grandsen supaya bisa jadi juara. Padahal itu kan minuman bir. Beralkohol. Jadi semua terpengaruh mindsetnya. Nah, ini yang dinamakan dengan marketing, cara jualan. Tergantung kendali barang tersebut tidak dibutuhkan, dia akan jual. Misalnya dia jual es krim, dia dipasang artis, disuruh jilat sama artis tuh es krim itu, sehingga orang tertarik untuk membeli es krim itu. Padahal biasa saja. Jadi dalam ekonomi kapitalis, dalam ekonomi konvensional, barang yang diproduksi itu nggak mesti harus dibutuhkan. Yang penting harus laku. Maka dia pesan artis, dia pasang iklan, dia pasang ini supaya apa? Supaya orang semuanya mindsetnya berubah. Itu dia. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Perilaku produsen, seorang produksi itu, yang produsen itu dia harus memang betul-betul mewakili sebagai representatif khalifahnya Allah di atas muka bumi, sehingga dia tidak akan pernah memproduksi barang-barang yang memang tidak dibutuhkan oleh umat Islam. Itu dia, Bang. Jadi ketika muncul bahan produksinya kualitasnya sudah tidak terjamin, sudah tidak bagus. Ya karena mungkin sudah pemotongan biaya produksi, pajak dan segala macam. Kalau dulu kan langsung dari produksi rumahan sendiri, tidak ada kutipan apa-apa, sesuai gitu bahan yang diproduksi, dan dijualnya juga tidak terlalu mahal, Ustaz. Nampak cost-nya sekarang sudah menambah-nambah gitu, Ustaz. Maka kita harus menata ulang kos-kos apa saja yang memang harus dikeluarkan. Ada kos yang memang, kalau sistem dharibah, sistem kutipan di dalam Islam, bukan pajak ya. Sistem dharibah di dalam Islam itu dibagi sesuai dengan status agama. Orang Muslim, dia setiap Muslim yang ada di negara Islam, maka dia wajib mengeluarkan namanya pajak kepala. Pajak kepala itu bahasa kita adalah zakat fitrah. Nah, ini sistem dharibahnya, sistem kutipannya.
Kalau dia seorang muslim punya harta dan hartanya sampai haul, ya, sampai cukup, ya, dan dia sampai waktu dan dia kadarnya mencukupi, maka dia kena zakat mal. Kan indah. Iya. Ada sistem yang mengaturnya. Oh, dia seorang pedagang. Dia nggak ada pajak apa-apa. Tapi begitu dia hasil dagangannya mencapai 85 gram emas, Iya. maka dia harus mengeluarkan zakat. Hanya satu kutipan. Nah, kalau di tempat kita banyak double tag namanya. Ada pajak Indonesia, ada pajak Nanggro, ada. Itu mungkin yang menimbulkan produksinya udah nggak bagus lagi, kan? Nah, maka ini harus dirapikan. Nah, harus dirapikan sesuai dengan tatanan yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Jangan hanya kita mengakui sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, tapi dalam hal-hal seperti itu tidak ada syariatnya. Betul. Ya, itu dia. Ya, menarik memang Ustaz kalau Ya. kita bahas soal produsen dalam ekonomi Islam. Apalagi produsen makanan, Ustaz. Betul. Nah, fardu kifayahnya produsen makanannya seperti apa, Ustaz? Ya, setiap makanan yang kita butuhkan selama itu masih diproduksi oleh orang non-muslim, maka itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Contoh misalnya, saya sampai dengan hari ini, begitu udah ada solusi mie, saya tidak lagi beli mie yang produk luar. Saya tetap beli mie Muhammadiyah. Ini bukan promosi Muhammadiyah, Iya. tapi kita sudah ada apa namanya Produksi choice-nya. kita sendiri. Produksi kita sendiri. Kenapa kita harus milih produk orang? Oh, mahal, itulah sedekah saya. Nah, Itulah Indomu. mimu. Oh, mie. Kalau Indo nanti udah plagiat. Ya. Jadi misalnya kepingin mie, walaupun ini jarang, tapi saya juga istilahnya mempunyai pilihan alternatif. Selama ini begitu sudah ada alternatif dari produk Islam, maka saya akan pilih produk dari Islam. Pasta gigi, ya, sabun, sampo, itu tetap saya akan pilih produk yang Islam. Kenapa? Karena itu bisa memberikan kontribusi kepada mereka. Mereka akan membayar zakat, mereka akan menyumbang. Semuanya berdampak. Tapi kalau seandainya hari ini kita tetap membeli barang toko sebelah, itu kita tetap memperkaya mereka. Salah satu toko sebelah, nggak usah sebut namanya, Iya. kita sumbang setiap hari itu, setiap rumah tangga di Kota Luk Semoy, setiap hari itu menyumbang ke toko sebelah itu Rp15.000 satu hari, satu rumah tangga, mulai dari yang diketek, yang di lantai, ya. Kalau kita hitung pengeluaran per hari, Rp15.000 kita kasih ke mereka toko sebelah. Iya. Bayangkan 200.000 kali 15.000, berapa perputaran uang di Kota Luk Semoy untuk toko sebelah? Betul. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau menghidupkan ekonomi rumah tangga kita. Tidak pernah mau membeli produk-produk yang diproduksi oleh orang kita. Saya selama ada apa namanya cairan pembersih namanya rontok, itu saya tidak pernah beli lagi yang lain. Kenapa? Diproduksi oleh orang Aceh, orang Muslim, dan kualitasnya bagus. Tinggal semprot aja, Bang, bersih. Kalau toko sebelah itu sampai satu botol pun kadang-kadang nggak bersih. Iklannya aja besar. Iklannya aja besar. Maka ini yang dinamakan mereka sudah keluar dari fardu kifayah. Yang satu orang, alat pembersih lantai, rontok namanya. Misalnya saya bilang seperti itu, promosi, ya, karena ini UMKM. Nah, setiap produk ini memang harus ada yang menanganinya. Iya. Harus ada yang bertanggung jawab sehingga terlepas umat Islam dari kewajiban fardu kifayahnya. Kalau tidak, maka selamanya kita Kota Luk Semoy Aceh berdosa. Maka saya bilang sama wali kota, bupati, gubernur, buat program UMKM mulai dari hulu ke hilir. Ya, dari hulu ke hilir. Nah, misalnya seperti kita punya UMKM misalnya ikan kemama. Tapi tidak pernah ditangani dari hulu ke hilir. Bergerak apa adanya. Tidak tersupport sistemnya. Tapi kalau misalnya kita fokus buat dari hulu ke hilir, jadi satu produk. Orang perlu tepung, sudah ada unit usaha dari hulu ke hilir. Sudah ada yang nanam ubinya, sudah ada yang nanam bahan bakunya, sudah ada pabrikannya, sudah ada produknya. Nah, ini begitu kita perlu kepada kantongan, nggak ada. Berapa juta kantong plastik yang dibutuhkan di Aceh? Di mana pabriknya? Nggak ada produsennya. Nggak ada produsennya.
Seharusnya ini yang menjadi tanggung jawab, ya, menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan. Oh, nggak ada dana, masa sih nggak ada dana? Orang kita punya dana triliunan, kenapa nggak kita cicil dengan outsource? Kenapa nggak kita cicil dengan dan hal-hal yang memang itu bisa kita cicil untuk buat industrialisasi? Iya, itu buat kantong belanjaan, Ustaz. Iya, kantong belanjaan. Hal-hal seperti ini yang memang harus dipikirkan sehingga produk-produk di Kota Luk Semawe di Aceh itu memang produk yang dibutuhkan diproduksi oleh kita. Mohon maaf, misalnya orang hari ini memproduksi kue, ya kan? Perlu kepada telur. Telur itu dikirim dari luar. Iya. Nah, mau pelihara telur, pakan dari luar. Iya. Jadi semua dari luar. Jadi saya begitu duduk di acara salah satu UMKM, saya tunjukinlah sama salah seorang pemateri dari Jakarta. Saya bilang, ini kue tradisional dari Aceh. Iya. Namanya timpan. Nah, tapi semuanya ini dahan dari luar. Yang asli dari Aceh cuma satu, daunnya. Daun pisang. Itu pun kalau pagarnya bagus, Ustaz. Ada dimakai kambing. Ya, Buah kan? pisang. Oh. Ya, cuma pisangnya. Yang lain semuanya dari luar. Iya. Namanya kue tradisional Aceh. Kan lucu. Tepung dari luar, telur dari luar, semua dari luar. Yang ada yang dari kita cuma daunnya saja. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita mengeluarkan kewajiban fardu kifayah tersebut, bebannya dari seluruh umat Islam, sehingga ada orang yang tergerak hatinya. Betul. Setelah mendengarkan tausiah sore ini, mereka akan memproduksi satu tepung. Ya. Nanti ada yang produksi pakan, ada yang memproduksi mie, ya kan? Ada yang memproduksi katakanlah misalnya ikan kalengan, ya, daging kalengan. Ya. Nah, saya menarik di salah satu pemateri UMKM itu, pada saat ada salah satu UMKM yang menggoreng keripik emping. Nah, emping itu digoreng, nggak dijual mentah. Iya. Nah, dibuat topping. Toppingnya ada pedas, sambal, ya kan? Iya. Nah, cuma standarisasinya nanti inilah yang perlu dipikirkan bersama-sama. Hari ini setelah saya melihat survei, semua pohon melinju itu punya ditanam oleh keturunan mereka sebelumnya. Tidak ada kader baru nggak ada. Jadi kalau misalnya kita hari ini Melinju itu kebun warisan ya, nggak ada dilanjutkan. dilanjutkan. Untuk nanam melinju. Nah, makanya sekarang perlu pembukaan lahan untuk melinju. Melinju kita buka besar-besaran. Misalnya tempat yang paling strategis itu di mana? Misalnya di Sigli, di Pidi. Ya udah, fokus Sigli itu dengan tanamannya melinju. Buat secara besar-besaran, ya, seperti misalnya perusahaan pertanian, perkebunan, ada yang kerja di situ, seperti BUMN-nya lah, digaji, punya baju seragam, kayak PNS juga mereka, biar bahagia, ya kan? Kerja pagi, apa tugasnya, semua dibuat seperti itu, hasilnya udah pasti dibeli. Ada yang dibuat keripik, ada yang dibuat ini, ada yang dibuat itu, semuanya produk turunan bisa diproduksi. Itulah penanganan dari hulu ke hilir. Kalau itu dijalankan, maka kita sudah terlepas fardu kifayah dalam hal kerupuk. Ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, Marudin. Ya. Hal-hal yang lain memang harus menjadi konsentrasi kita. Misalnya seperti kertas, kita punya batang pinus dulu, tapi semuanya itu semua diproduksi keluar. Nah, tidak ada yang memang mempunyai tanggung jawab. Tidak ada berkelanjutannya. Tidak ada berkelanjutan dan tidak memahami fardu kifayah itu sebenarnya bukan hanya ranah memandikan jenazah, akan tetapi fardu kifayah itu adalah semua urusan kebutuhan umat Islam. Apabila kita tidak bisa memenuhinya, memproduksinya, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama dan kita semua berdosa. Ya. Itu dia. Satu lagi, Ustaz, Ya. di 3 menit ke depan itu toko tetangga sekarang di bilnya setelah pembelian kita itu di struknya. Ini apa tanggapan Ustadz kalau melihat struk itu yang tertulis harga belanjaan kita, kemudian PPN dan PPH, infaknya nggak ada 1% di situ. Apa harapan Ustadz kalau melihat ini? Harapannya setiap pemerintah itu bisa menerapkan kanun.
kanun kabupaten kota, kanun provinsi, semua toko sebelah yang beroperasional Betul. di tempat kita Ya. harus mencantumkan infaknya. 1% atau berapa Ya. lah. Dan mereka harus melaporkan berapa jumlah pendapatan mereka dan mereka harus membayar zakatnya. Betul. Ya, misalnya toko sebelah itu dia punya penjualan di Aceh misalnya 1 bulan 500 miliar di satu daerah. Satu daerah. Iya. Ya. Saya bilang aja Luxmame Birun Iya. itu perputaran uang 1 bulan itu 500 miliar. Hitung Iya. berapa zakatnya. Dan dia harus setor ke Baitul Mal. Kalau dia tidak setor zakat, pemerintah bisa tutup. Iya. Itu baru benar. Kita jangan bilang itu toko sebelah ini kafir, ini itu semuanya. Iya. Ayo, apa kontribusi Anda untuk daerah? Kalau tidak ada jangan beroperasional. Toko sebelah itu banyak, Bang. Ya. Termasuk bank sebelah juga. Iya, betul. Ya, semestinya begitulah. Iya, Ustadz, ya, kalau betul. Berada di Aceh, Ya. yang notabene syariat Islam. Benar, Ustadz. benar. Dari hal-hal yang disitulah untuk membangkitkan gairah kesyariatnya kita kan. Benar. Jadi cerita syariah itu bukan hanya cerita tentang razia, Betul. pakaian ketat. Jadi saya dianekdotin sama teman-teman di Jakarta. Syariat Islam di Aceh ketat banget ya. Ya. Maksud lo? Ya razia pakaian ketat. Nah itu kan lucu. Ya, kalau misalnya ranah kita itu hanya dipersempit pada razia pakaian. Betul. Tapi ayo sama-sama kepala daerah yang terpilih buatlah suatu kebijakan ya kan, yang itu bisa membuat Anda akan bersaksi di hadapan mahkamah Allah nanti di hari akhirat. Allah saya sudah berbuat. Ini yang saya lakukan. Baik, Ustadz, kita sudah tiba waktu aja. Silakan, Ustadz, closing statement. Ya, memproduksi sesuatu yang memang bermanfaat ini merupakan kewajiban umat Islam semuanya sehingga kita keluar dari fardu kifayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.